Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau membahas pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Kalau kemarin saya menceritakan pengalaman pribadi saya untuk pengobatan kelenjar tiroid yang karena sesungguhnya memang kelenjar tiroid itu sebenarnya tidak bisa, kalau sudah diangkat itu sebenarnya tidak bisa sembuh. Nah, tapi setidaknya kita bisa mengontrol. Jadi kita setiap bulan perlu kontrol rutin ke rumah sakit. Nanti kalau memang sudah stabil, pasti disarankan sama dokter 2 atau 3 bulan baru kontrol. Tapi itu dengan dengan syarat tetap minum obat pengganti hormon tiroid setiap harinya gitu kan. Untuk gangguan tiroid sendiri itu ada bermacam-macam. Ada 4 gangguan tiroid, yaitu nodul. Nodul itu yaitu berupa benjolan di leher. Nodul adalah benjolan di kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroidnya itu muncul benjolannya. Yaitu nodul itu ada 2 macam, nodul jinak dan nodul ganas. Kalau nodul jinak itu memiliki sifat kanker. Contohnya adenomous goiter. Nah, untuk nodul ganasnya itu yaitu nodul yang berarti bersifat kanker. Nah, adapun jenis kanker tiroid itu ada kanker tiroid papiler, kanker tiroid folikuler, kanker tiroid papiler varian folikuler, kanker papiler varian talsel. Nah, itu termasuk kanker yang bersifat diferensiasi baik. Maksudnya diferensiasi baik itu penanganannya masih masih cepat terdeteksi. Jadi mudah untuk menanganinya gitu kan. Walaupun memang itu dari awal saya jelaskan kalau tiroid itu memang tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol sehingga bisa menjaga kestabilan tubuh kita. Yaitu itu kanker yang masih bersifat baik. Nah, kalau itu ada lagi kanker yang bersifat diferensiasi buruk, yaitu kanker tiroid anaplastik. Dan ketiga yaitu kanker tiroid meduler. Jenis kanker ini jarang terjadi. Selanjutnya yaitu gangguan tiroid yang biasa diderita yaitu struma. Saya pun awal-awal itu sama dokter dideteksi struma gitu kan. Tapi kan waktu itu belum tahu struma itu apa, nodul itu apa, kan kita nggak tahu. Terus akhirnya pernah juga googling terus ternyata malah jadi menakutkan gitu kan. Ya udah malah ada perasaan takut, was-was gitu kan. Nah, terus struma itu adalah pembesaran kelenjar tiroid. Kalau tadi nodul itu tiroidnya ada keluar benjolannya. Kalau struma itu kelenjar tiroidnya yang membesar. Itu kan. Kelenjar struma itu ada struma nodosa dan struma multinodosa. Artinya struma nodosa artinya itu pembesaran kelenjar tiroid yang disertai dengan adanya benjolan atau nodul tadi pada kelenjar tiroid, dan nodulnya itu benjolannya bersifat tunggal. Dan struma multinodosa artinya pembesaran kelenjar tiroid yang disertai adanya benjolan atau nodul pada kelenjar tiroid dengan benjolan lebih dari 1. Ya perlu diingat-ingat yang perlu digarisbawahi yaitu teman-teman,
gangguan tiroid itu terkadang muncul benjolannya tidak hanya satu, tapi ada yang 2, ada yang 3. Pokoknya kalau yang satu yaitu struma nodosa. Kalau yang lebih dari satu itu benjolannya struma multinodosa. Nah, kalau dulu yang saya alami itu yang struma nodosa, yang karena memang benjolannya tunggal persis seperti telur bebek nempel di leher. Kalau digunakan untuk nelan itu ikut naik turun, bergerak gitu ya. Dan itu awal-awalnya pun saya tidak ada keluhan, maksudnya tidak ada keluhan yang berarti, maksudnya saya nelen biasa, cuman ada nyeri di bahu kiri karena memang kan saya memang pembesarannya ada di bahu kiri, itu nelan biasa. Terus tapi ya kalau nelan itu pasti dilihatin itu naik turun, nelannya biasa, terus nggak ada rasa nyeri, pernafasan juga biasa, cuman memang sering agak dahaknya yang seringnya agak ada dahak yang kadang berhenti di sini. Itu gangguannya cuman itu aja sih. Itu terus iya gangguannya itu susah, ada dahak di sini aja. Kadang pada posisi tidur pun bisa tiba-tiba kayak batuk apa kesedak gitu, seperti itu. Nah, terus secara klinis struma itu dibagi menjadi 2, yaitu struma toksik dan struma non toksik. Struma diffusa toksik biasanya lebih ke penderita hipertiroid, dan struma nodosa toksik, nodul yang hiperaktif biasanya pada kasus nodul panas, biasanya toksik adenoma. Dan struma non toksik itu struma diffusa non toksik dan struma nodosa non toksik. Nah, kembali lagi ke jenis yang saya alami, yaitu struma nodosa non toksik. Yang saya alami itu gangguan strumanya, benjolannya tunggal dan sifatnya tidak panas. Nah, terus yang ketiga yaitu gangguan hormonal. Lah, ini yang gangguan hormonal itu yang kemarin saya sudah sebutkan di depan, yaitu ada hipotiroid, hipertiroid, dan ini ketambahan lagi satu, hipotiroid kongental. Hipotiroid yaitu merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid untuk menunjang fungsi penting dalam tubuh, yaitu berarti hipotiroid berarti sama dengan kekurangan hormon tiroid gitu. Jadi kelenjarnya tidak berfungsi normal untuk menghasilkan hormon tiroid, jadinya kita kekurangan hormon tiroid. Nah, hipotiroid kongental itu merupakan hipotiroidisme, penyakit bawaan dari lahir, di mana hormon tiroid tidak cukup dihasilkan untuk menunjang fungsi tubuh. Penyebabnya bisa karena agenesis, yaitu tidak adanya kelenjar tiroid sejak lahir, atau kelenjarnya kecil sekali. Terus ada masalah dengan produksi tiroidnya. Terus efek obat-obatan yang diminum ibu hamil, gangguan yodium, atau karena kelainan otak. Nah, hipotiroid kongental itu yaitu biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir, yang kemungkinan ibunya ada keluhan hipotiroid juga, tapi tidak diperiksakan. Akhirnya pas ketika hamil mungkin kemungkinan si janin menjadi kekurangan hormon tiroid juga gitu. Makanya dari awal kan saya udah menceritakan itu kan, yang saya hamil, terus udah punya benjolan, terus akhirnya setiap bulan saya kontrolnya itu dokter penyakit dalam,
dan dokter kandungan, karena memang itu biar berdampingan untuk mengecek si kondisi bayi di dalam kandungan, dan ibu juga dicek biar sama-sama mengetahui kalau sehat kedua-duanya. Jadi seperti itu. Makanya kalau hipotiroid kongental itu biasanya terjadi sama bayi yang baru lahir, yaitu dengan keluhan seperti itu. Makanya perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk yang mempunyai keluhan tiroid itu memang kalau mau hamil harus berdampingan dengan dokter kandungan biar dicek, dan kita biar dicek kadar hormon tiroidnya juga, dan itu harus dikonsultasikan dari awal. Maksudnya langsung bilang ke dokternya, kalau saya nih punya keluhan ini gitu kan, punya keluhan tiroid, gimana saran baiknya dok kalau saya ada program hamil dan lain-lainnya gitu kan. Ya, itu hipotiroid sama hipotiroid kongental. Dan hipertiroid itu merupakan kondisi di mana kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid secara berlebih. Ya, itu jadi hipertiroid adalah yaitu badan kita kelebihan hormon tiroid. Itu pun bisa diobati. Yang penting kita yaitu continue untuk mengontrol kesehatan tiroid kita, gitu kan. Dan selanjutnya gangguan autoimun. Nah, gangguan autoimun ada 2, yaitu Graves sama Hashimoto. Graves itu disebabkan oleh terganggunya fungsi imun. Terganggunya fungsi imun tubuh. Pada kondisi ini antibodi yang diproduksi oleh tubuh seharusnya ditujukan kepada virus atau benda asing yang menyerang reseptor yang terdapat pada sel dalam kelenjar tiroid di leher. Antibodi ini kemudian mengganggu proses produksi hormon tiroid sehingga jumlahnya menjadi berlebihan dan menyebabkan hipertiroid. Nah, karena Graves itu biasanya kalau autoimun memang lebih ke antibodi yang harusnya melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, itu ternyata malah nyerang tubuh kita gitu kan. Jadinya terjadilah Graves itu. Jadi kondisi tubuh kita jadi menyebabkan hipertiroid. Yang Graves. Kalau yang Hashimoto yaitu suatu kondisi peradangan pada kelenjar tiroid yang disebabkan oleh serangan dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri, autoimun itu. Nah, terhadap kelenjar tiroid. Hal ini dapat memicu terjadinya hipotiroid pada penderitanya, sehingga menyebabkan fungsi kelenjar tiroid menjadi terganggu, terutama dalam memproduksi hormon tiroid yang paling penting, yaitu tiroksin T4 dan triodotironin T3. Nah, itu teman-teman gangguan tiroid yang jenis-jenisnya kan memang dibagi-bagi kan. Ada gangguannya itu namanya ada berbagai macam, dan itu setiap orang mempunyai keluhan yang berbeda. Terus kalau untuk penanganannya sih ada yang ya memang penanganannya yaitu dengan obat hormon tiroid yang namanya levotiroxin. Kalau sendiri minumnya levotiroxin. Tapi ada lagi jenisnya untuk pengganti hormon tiroid ada. Tapi yang saya pakai itu adalah levotiroxin. Itu saya minum sekarang untuk bulan ini dosis 100 mcg. Nah, itu yang perlu harus terkontrol. Dan untuk itu menjaga pola makan. Terus kalau bisa kita diimbangin dengan berolahraga. Kalau saya sendiri memang pengalaman, kalau untuk olahraga memang saya bantu dengan senam
aerobik. Memang kebetulan saya kan suka menari gitu kan. Jadinya saya pilih olahraga yang memang menyenangkan, pokoknya sesuai ini aja, sesuai apa kesukaan kita gitu kan. Jadi kita melakukannya biar enjoy, biar menikmati, bener-bener ada hasilnya, kita berkeringat, hatinya senang gitu kan, dan badannya bergerak gitu kan. Nah seperti itu. Terus menari senam aerobik. Terus tapi ada teman-teman juga yang bisa atau jalan yang paling mudah memang jalan kaki gitu kan. Itu paling mudah, jalan santai lah gitu kan, jalan kaki santai gitu kan. Itu ya juga bisa. Terus yang kalau saya sih memang menunjang untuk biar peredaran darah saya lancar juga, karena kan saya memang kesemutan itu kan kadang memang dari karena kita peredaran darah kurang lancar gitu kan. Nah, jadinya saya ya mungkin saya perlu istirahat, perlu olahraga rutin gitu kan. Dan untuk melakukan kegiatan kegiatan sehari-hari saya pun biasa, maksudnya tidak ada pantangan yang harus ini harus itu enggak. Saya tetap melakukan hal-hal seperti biasa. Kalau misalkan memang pekerjaan saya kan memang ibu rumah tangga, ya cuman di rumah, maksudnya pekerjaan rumah tangga ya seperti itulah, ya ada mencuci, menggosok, membersihkan rumah gitu kan, membersihkan sekitar rumah. Dan saya memang kebetulan hidup di kampung. Tuh, ini belakang rumah saya. Nah itu biasa untuk bersih-bersih itu saya juga biasa dilakukan sendiri gitu kan, tanpa menyuruh orang gitu kan. Kalau memang kita ada waktu gitu kan, ini ya langsung saya kerjakan, tidak ada pantangan yang harus istirahat total. Ini enggak, cuman kadang kalau tubuh saya memberikan tanda harus istirahat, ya saya istirahatkan gitu kan. Tapi tinggal harus hari ini selesai pekerjaan itu enggak. Kalau memang itu memang udah mengetahui porsi kita tuh sampai di mana gitu, badan saya udah mendeteksi sendiri. Jadi kalau memang udah harus tidur, walaupun kan berasa pusing, mata kayaknya pingin merem gitu kan. Kalau saya kan memang memang gampang tidur. Jadinya kalau lelah ya udah matanya pinginnya merem terus gitu kan. Ya udah, itu pokoknya kegiatannya disesuaikan dengan kondisi tubuh kita gitu kan. Terus olahraga sama kegiatan sehari-hari dilakukan seperti biasa. Yang penting kita atur sesuai dengan porsi kita, kekuatan kita, kesehatan kita. Itu. Terus untuk makanan juga saya pengalaman saya pribadi nggak terlalu mantang banget. Yang penting semuanya kan memang, yang penting jangan berlebihan. Saya makan ikan laut, maksudnya makanan laut saya tetap makan, tapi saya menghindari seperti maksudnya yang kayak terasi gitu kan. Terus makanan kaleng, walaupun itu buah sayur kaleng itu sebisa mungkin dihindari. Mending yang seger-seger, yang fresh, yang dari pohonnya langsung atau gimana gitu, enggak apa-apa. Jangan yang kalengan itu kan. Saya itu memang menghindari itu. Terus untuk es juga enggak terlalu ya, minum tapi sekali 2 kali. Terus untuk minum kopi, kalau minum kopi juga saya kalau lagi pingin aja gitu kan. Jadi enggak ada yang bener-bener mantang harus makan ini gitu kan. Kalau saya kan memang tinggal di kampung, dan memang ya ekonomi saya kan memang dari menengah ke bawah. Nah jadi kan kadang makan juga seadanya gitu kan. Kalau di kampung kan ada daun pepayanya gitu kan, kita olah menjadi makanan gitu kan. Enggak yang makanannya yang harus yang harus semuanya beli gitu kan. Kalau di kampung, kalau saya sendiri sih enggak. Kalau soalnya sekitar rumah kan ada daun singkong, terus ya nanam cabai sendiri gitu kan, ada daun kenikir itu kan, semuanya enak. Terus
kelapa juga punya. Jadi kan memanfaatkan di sekitar lingkungan saya aja gitu kan. Dan itu ya pokoknya yang bermanfaat di sekitar kita manfaatkan. Yang penting jangan terlalu mantang. Dan untuk pemakaian penyedap rasa sendiri saya memakai kaldu jamur, tapi itu pun memang sedikit aja, nggak terlalu banyak gitu kan. Ya untuk menjaga memang kan kita sebenarnya harus menghindari penyedap, karena memang saya sendiri kan udah menderita kanker yang harus benar-benar dijaga, yaitu ini harus dijaga benar-benar. Jadi kalau misalkan suatu waktu ketika saya pingin makan bakso, mie ayam atau mie instan, itu saya biasanya saya kurangi dosisnya. Kalau mie instan biasanya saya pakai bumbunya separuh, terus tambahin garam sedikit gitu kan. Nggak semuanya dimasukkan bumbunya. Itu kalau saya seperti itu. Terus kalau misalkan pengen makan bakso, pengen makan mie ayam gitu kan, kita ini aja, bisa request sama penjualnya, bilang nggak usah pakai MSG yang ditaruh yang ditaruh di mangkok itu, nggak usah pakai gitu kan. Itu aja. Jadi ya sebenarnya sih nggak mantang, cuman yo menjaga aja, karena kan udah menyadari kondisi tubuh kita itu seperti apa. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman, ya pokoknya kita positive thinking aja. Setiap sakit itu ada obatnya, dan kita yang perlu menjaganya sendiri, karena kita yang merasakan kita sakitnya seperti apa gitu kan, dan kita keluhannya seperti apa, dan itu penanganannya seperti apa kita pun sudah mengetahui gitu kan. Pokoknya intinya kita, walaupun kita jadi pasien, harus menjadi pasien yang cerdas, yang mengetahui informasi yang memang dibutuhkan untuk tubuh kita. Jangan terlalu menyepelekan, biarin, nggak usah minum obat juga nggak lemes, nggak apa. Tapi itu sangat berpengaruh kepada pengobatan kita untuk jangka panjang, karena kita memang udah diharuskan, kalau dari saran dokter untuk diharuskan minum obat seumur hidup, ya dilakukan. Yang penting kita didampingin dengan minum air putih yang banyak. Itu kurang lebih seperti itu motivasi dari saya. Saya sendiri sudah 4 tahun menjalani dari operasi sampai kontrol rutin, sudah 4 tahun. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk tetap continue kontrol rutin dan menjaga kestabilan hormon tiroid kita. Apalagi kalau yang udah diangkat, harus memang benar-benar dijaga, harus terkontrol. Nah, itulah fungsinya kontrol kita setiap bulan di rumah sakit, karena untuk mengetahui kondisi dalam tubuh kita, karena kita tidak dideteksi, karena ya memang kelenjar tiroid itu gejalanya memang samar, tidak begitu kelihatan. Sepertinya kita sehat, kita kuat gitu kan, tapi dalamnya ternyata ada sakit ya. Jadi gitu teman-teman, untuk hari ini cukup sekian. Besok dilanjut lagi ke part sebelumnya, pembahasan yang lainnya. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh nanti di kolom komentar ya. Nanti kalau itu saya buatkan videonya. Kalau enggak ya saya langsung jawab di komentar itu sendiri. Ya udah, hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Sehat itu mahal, tetapi sakit jauh lebih mahal. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.